Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambilkan air. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkahan di bulan yang mulia ini kita bisa menghadiri sekaligus memperingati haul daripada orang tua kami Al-Habib Al-Maghfurlah Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau di tempat yang sangat tinggi dan menjadikan perkumpulan malam ini adalah hadiah yang terbaik bagi beliau daripada amal soleh yang dipersembahkan oleh keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan keberkahan kepada putra-putri beliau dan terutamanya kepada Umi Umi Latifah, dan saya sebagai mantu juga memohon doa dari antum semuanya, semoga keluarga Al-Habib Ahmad senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan anak-anaknya berbakti membahagiakan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada akhina Al-Ustadz Al-Habib Ja'far bin Ahmad selaku pembina Majelis Al-Baha mata'anallahu bituli hayatih, dan kepada yang hadir, para habaib, para guru, para hadirin, dan rasa terima kasih kami yang besar atas kehadiran, dan terutamanya juga kepada para tetangga. Insya Allah kita mengenang orang tua kita di tempat ini sekaligus juga mendoakan para tetangga, orang-orang tua hadirin semuanya, karena orang tua adalah jalan pintas kita mendapatkan rahmat Allah yang terbesar. Orang tua adalah pusaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahsanun nas bihusni sahabati. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik untuk saya perlakukan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Ditanya kembali, summaman, siapa? Dijawab lagi oleh Nabi, ummuka. Kemudian pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Nabi, siapa setelah ibu? Ibumu, 3 kali diulang. Kemudian yang terakhir, summa abu, ayahmu. Hadis ini, kata ulama, menunjukkan bahwasannya agama telah mengunci kita untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan sangat spesial. Karena Al-Quran Al-Karim ketika berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, telah menjadi keputusan Allah yang mutlak, yang tidak bisa ditawar, bahwasannya
tidak boleh ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua untuk berbuat al-ihsan. Al-ihsan itu adalah kalimat yang sama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan di dalam hadis Jibril. Ketika Nabi SAW tanyakan, ya, Rasulullah ditanya tentang al-ihsan, setelah Islam itu apa, iman itu apa, kemudian puncak daripada pengamalan agama adalah ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalimat ihsan ini adalah puncak di dalam kebaktian, puncak di dalam khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan ada seorang manusia yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau ini tinggal di negara Yaman. Antara Yaman dan Madinah itu kurang lebih 1.500 kilo. Beliau hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa berangkat bersama kaumnya sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari dan orang-orang Yaman yang datang ke kota Madinah di saat itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dia untuk menjaga ibunya yang saat itu sudah tua. Dengan akal yang sempurna, dengan hati yang penuh kerinduan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada derajat yang lebih mulia daripada derajat sahabat Nabi Alaihi Wasallam melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Uwais Al-Qarni tidak tega untuk meninggalkan sang bunda pada saat itu. Kemudian dia merawat ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di kota Madinah dan dia tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bertemu di dunia. Akan tetapi apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengenalkan Uwais Al-Qarni ini kepada para sahabat. Dengan izin Allah, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi memanggil dua orang sahabat, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, menginformasikan kepada dua sahabat Nabi Al-Khulafa Ar-Rasyidin bahwasannya kalian cari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni dengan alamat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibundanya. Dia mendahulukan untuk merawat ibundanya daripada menghadapku ke kota Madinah. Aku ridha kepada dia, aku senang kepada dia. Wahai Umar, cari dia. Ada alamat di wajahnya, dia pernah terkena penyakit seperti cacar begitu, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia minta satu tanda di wajahnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari dia, temui dia. Jika engkau mendapatinya, maka mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar darinya, karena Allah tidak pernah menolak doa dia. Subhanallah. Derajat yang sangat luar biasa. Dengan apa dia dapatkan itu? Karena kebaktian dia kepada orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan agama yang sangat mudah, dengan agama yang sangat sederhana. Agama ini merupakan tujuan utama dan satu-satunya kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini terbatas, waktunya sangat singkat, dan kontraknya pun tidak pernah kita tanda tangani. Kita hidup sebagai manusia tidak pernah meminta Allah berikan itu. Itu adalah nikmatul ijad, kata ulama. Nikmat kita dijadikan sebagai manusia, sebagai insan yang sempurna, yang mendengar, yang melihat, yang bisa berbicara, yang bisa berkomunikasi, yang bisa merasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat itu kepada kita dengan nikmat al-imdad, dengan nikmat afiyah, sehat, salamah, dan puncaknya kita menjadi seseorang yang muslim. Kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita membedah buku, tidak kita melakukan dialog agama untuk mencari kebenaran. Alhamdulillah, kita mendapatkan agama Islam dengan begitu mudah, sahlan samhan,
Begitu gampang orang tua kita muslim, kita tinggal di kalangan orang-orang Islam. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu telah kita miliki semua. Tinggal satu nikmat. Nikmat yang harus kita perjuangkan bersama. Nikmat itu yang disebutkan oleh para ulama dengan nikmat al-is'ad, nikmat keberuntungan, nikmat husnul khatimah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Dan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman yang sudah ada iman di dalam dada kalian, iman di dalam dada kalian itu harus mengalirkan energi di dalam jasad kita yang bisa menerangi seluruh tubuh kita, sehingga telinga kita tidak akan bermaksiat kepada Allah, sehingga mata kita tidak akan melihat yang diharamkan Allah, sehingga mulut kita tidak akan berbicara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan harga iman di dalam hati kita. Ketika iman itu terpancar di hati kita, iman kepada Allah dan Rasul-Nya, iman ini harus dibuktikan dengan kelakuan, dengan perilaku, dengan akhlakul karimah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan itu. Kalau kita sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman, yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis yang sangat jelas, wa in araftan nasabal khatirah wasiratan takun biha khabirah hatta ka'annaha bi'ain liksi bisaqi yaluhu li'ainil hissi. Orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadikan kehidupan Nabi itu laksana kaca. Sebagaimana dia tidak ragu dengan nafasnya, dia tidak ragu dengan kehidupannya, dia tidak ragu dengan waktunya, maka dia harus tidak ragu untuk mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan pemahaman yang jelas, dengan pemahaman yang tepat, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Abu Hurairah dan dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahihain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai dia mampu mencintai aku. Bagaimana dia biasa mampu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tidak mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia belajar sepotong misalnya, atau dia belajar tapi dia tidak mengamalkannya, atau dia belajar justru ilmunya menjadi bumerang baginya. Kecintaan kepada Nabi harus lebih daripada dia mencintai anaknya sendiri, belahan jiwanya. Lebih daripada ayahnya, bahkan lebih daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena orang tua kita tidak pernah terhormat nilainya kecuali dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Zaman sekarang orang belajar di luar negeri, ilmunya tinggi, gelarnya macam-macam, tetapi orang tuanya diletakkan di panti jompo. Orang tuanya tidak diurus, tidak dirawat. Ilmunya mungkin segudang, tapi ilmu duniawi, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya kenal dunia, tetapi nilai harga tidak berlaku kepada mereka sama sekali. Hadirin rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan kepada kita untuk mendengar, memahami, dan agama ini sangat mudah. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum karajulin banadaran thumma ja'ala fiha ma'dubatan." Permisalanku dengan kalian ini, kata Nabi, aku dengan umat, itu seperti orang membangun rumah baru. Kemudian setelah dia bangun rumah itu dipersiapkan hidangan. Rumah telah selesai dia bangun, dia siapkan hidangan. Tsumma ba'atsa da'iyan yad'un nas. Kemudian dia mengutus orang untuk mengundang. Ayo
Datang, ada satu rumah baru dibangun, dan di dalam rumah itu disiapkan hadiah, hidangan dengan aneka makanan yang luar biasa nikmat. Waman ajabad da'i dakhala ad-dara wa akala minal ma'dubah. Waman lam yujibid da'i lam yadkhulid dara wa lam ya'kul minal ma'dubah. Ad-daru hiyal jannah wa da'i huwa Muhammad. Wa man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah wa man asa Muhammadan faqad asa Allah wa Muhammadun farqun bainan nas. Rawahul Bukhari. Nabi mengibaratkan rumah itu adalah surga. Dan yang diutus untuk mengundang itu namanya Muhammad. Aku sendiri, kata Nabi. Siapa yang menerima undangan, dia masuk ke dalam rumah, dia akan menyantap hidangan yang disediakan. Hidangan yang tidak bisa kalian bayangkan kenikmatannya. Hidangan yang kalian bisa rasakan di dunia sebelum di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memfasilitasi kita dengan akal, dengan agama, dengan ajaran Nabi SAW. Bukan cuma itu, semua ajaran Nabi yang kita amalkan, Allah menyiapkan pahala yang sangat besar. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan 10 kali lipat, ila sab'umi adidhifin ila ad'afin katsirah. Kebaikan demi kebaikan itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kita amalkan, langkah kita menghadiri tempat-tempat ilmu, langkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyemarakkan maulid-maulid di mana-mana tempat. Jika niat kita untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langkah kita itu akan berbuah pahala-pahala yang tidak bisa kita hitung. Karena itu sebagai bentuk saldo akhirat kita yang sudah barang pasti Allah akan menyimpannya bagi kita. Kalau saldo dunia, kalau uang kita di bank, mungkin kita tahu nilainya, tapi keamanannya Allahu a'lam. Jangan kita terlalu percaya dengan manusia. Jangan kita terlalu percaya dengan semua urusan dunia. Akan tetapi jika urusan agama itu ilmunya pasti. Yang penting kita ikhlas, kita lakukan semua itu dengan dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam rumah, menjawab undangan, maka akan makan, menyantap hidangan yang diberikan. Akan tetapi mereka yang menolak untuk menjawab undangan tersebut, mustahil dia masuk rumah, mustahil dia menyantap hidangan. Nabi mengibaratkan rumah itu adalah surga. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan taat kepadaku. Dan barang siapa yang menolak, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang pasti dia menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun farqun bainan nas. Muhammad, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemisah manusia. Mana ashabul yamin? Mana mereka yang nanti dirahmati Allah? Mana mereka yang mendapatkan pahala daripada Allah? Mana mereka yang tahu derajat kemuliaan di dunia? Dan mereka yang tidak kenal dengan agama, atau mereka yang beragama tapi meninggalkan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumqati wa man baya'al mukhtara baya'a rabbahu yadullah min fawqil ayadil wafiyati. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang pasti dia taat kepada perintah Nabi. Perintah Nabi dia kerjakan, oh ini sudah alamat mutlak dia taat kepada Allah. Tapi jika dia bermaksiat, menolak, acuh, tidak peduli kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, sudah barang pasti dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencintainya sepenuh hati, dengan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah kita, semampu kita. Cintai dulu nabimu. Bagaimana kita bisa mencintai Nabi? Dengan 3 langkah. Yang pertama, mengenal hak-haknya. Yang kedua, menjalankan perintah syariatnya. Dan yang ketiga, mencintainya segenap hati. Mencintai Nabi dengan seluruh curahan yang kita mampu. Berbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima." Tidak ada makhluk manapun yang Allah bersalawat kepada dia. Allah mulai dengan zatnya yang maha agung. Innallaha wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Arti salawat Allah meletakkan Nabi di tempat yang paling tinggi, wa rafa'na laka dzikra. Al-Imam Al-Bukhari menjadikan makna bahwasannya Allah bersalawat kepada Nabi, meletakkan Nabi di tempat yang paling tinggi. Tidak ada nama Allah disebut kecuali digantengkan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat para malaikat tazkiyah. Malaikat itu tahu persis, tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak nabinya, tidak malaikatnya, makhluk yang manapun, semuanya itu di bawah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengundang mereka yang beriman. Mereka yang beriman, yang hatinya mengerti, hatinya faham. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi. Bagaimana bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan banyak sighah. Minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bersalawat kepada Nabi artinya memohonkan kepada Allah untuk bersalawat, untuk menunjukkan rahmat Allah terbesar kepada nabinya, sehingga umatnya ini tersentuh dengan berkah salawat itu. Kalau kita bersalawat sekali, apa balasannya? Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Kalau kita bersalawat kepada Nabi 10 kali, Allah bersalawat kepada kita 100 kali. Jika kita bersalawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah bersalawat menyebut nama kita 1000 kali. Dan jika kita bersalawat kepada Nabi 1000 kali, maka dia tidak akan mati, kecuali dia akan ditunjukkan tempatnya di surga sebelum ajalnya datang menyembut dia. Subhanallah. Lam yamut hatta sara waliyan lillah. Dia tidak akan mati sebelum menjadi kekasih Allah yang terpilih. Yang bisa bersalawat kepada Nabi 1000 kali setiap hari, tidak akan ada yang tahu derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat derajat kalian di sisiku, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Banyak bersalawat kepada Nabi. Subhanallah. Kita ini bersalawat kepada Nabi, kita menempelkan nama kita dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus, mengirim engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata ulama, rahmat itu menempel dengan nama Muhammad. Jika ingin rahmat turun kepada kalian, rahmat itu multi tafsir. Kebahagiaan dunia, harta yang melimpah, sehat wal afiat, umur panjang fi taatillah wa rasulih, husnul khatimah, aman daripada semua musibah dan penyakit, malah bahaya. Semua itu bentuk rahmat. Tafsirkan rahmat, kebahagiaan yang kalian ingin tafsirkan. Semuanya itu menempel dengan nama Muhammad. Makanya sahabat begitu tahu bahwasannya tidak ada manusia yang lebih Allah cintai daripada Sayyidina Muhammad. Mereka itu bersambung satu dengan yang lain, silih berganti untuk tidak melakukan kecuali apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sahabat tahu persis bahwasannya yang paling dicintai oleh Nabi SAW masuknya hidayah kepada hati setiap orang muslim, kepada hati setiap manusia, iman kepada Allah dan Rasulnya, mengajarkan agamanya, menjelaskan Al-Quran yang memang menjadi misi utama Rasulullah SAW. Sehingga ketika Nabi wafat, sahabat tidak berdiam diri. Sahabat tidak hanya menangisi kepergian Rasulullah SAW. Sahabat tidak berpangku tangan di rumah masing-masing setelah Nabi pergi, mereka diam. Tidak, justru sebaliknya. Begitu Nabi wafat, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad hayyun fi qabrihi yurzak. Nabi SAW hidup di kuburnya. Buktinya salawat kita diterima oleh Nabi SAW. Salam kita didengar oleh Nabi SAW. Nabi itu hidup di dalam kuburnya, mengerti ketika ada orang bersalawat kepadanya, siapa dia, siapa namanya, dan siapa nama bapaknya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat para malaikat. Jangan heran bagaimana malaikat itu bisa menyampaikan seluruh salawat manusia. Gampang saja. Sekarang kalau kita membuka
satu channel di televisi, misalnya Kota Mekah live. Ketika kita menyaksikan, maka berpuluh juta mata melihat pada saat yang sama di kota suci Mekah. Ketika haji disiarkan live, maka seluruh pandangan mata dunia melihat kepada satu titik berkumpulnya umat Islam di kota Mekah. Sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada nabinya penglihatan yang menjangkau seluruh umat yang bersalawat kepada nabinya. Sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka yang 10.000 salawatnya kepada Nabi. Mereka yang 20.000 salawat kepada Nabi. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani itu 25.000 kali bersalawat kepada Nabi tiap hari. Pantas derajatnya, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Tidak ada para ulama, para aulia, para salihin kecuali manakibnya itu perlombaan. Wastabiqul khairat. Mereka itu berlomba, bermusabaqah. Apa musabaqah mereka? Banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kepada Nabi, maka dia mampu mencerna agama dengan gampang. Dia mampu membaca Al-Quran tanpa bosan. Lisannya membaca Al-Quran, matanya melihat Al-Quran, telinganya mendengar Al-Quran. Tapi ketika orang itu sudah gagal, jarang bersalawat kepada Nabi, jangankan ribuan, ratusan, bahkan puluhan, mungkin dia tidak lakukan sehari semalam. Dia lupa kepada nabinya. Begitu dia lupa kepada nabinya, maka Allah pun akan menjauhkan dia daripada rahmat yang menempel dengan nama Muhammad. Tidak berpanjang lebar hadirin, semoga kita berkumpul pada malam ini mendapatkan rahmat yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama kita tercatat sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadiahkan doa-doa kita, amaliyah kita, sedekah kita kepada arwah orang tua kita, terkhususnya kepada Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat beliau tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hidup beliau ini di masjid. Semua tetangga ini tahu. Ketika beliau masih sehat, beliau itu di masjid, sholat duhur di masjid berjamaah, asar di masjid berjamaah, maghrib di masjid, isya di masjid, subuh di masjid. Beliau ini orang yang bersih, orang yang suci, hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang sholat 5 waktu, ya 5 waktu saja, belum pahalanya berjamaah, maka seperti dia mandi 5 kali sehari. Allah mengirim sungai depan rumahnya, dia mandi 5 kali, apakah akan kotor? Tidak akan kotor. Orang yang sholat 5 waktu dia jaga, dia bersih. Apalagi dia sholat berjamaah. Faqad mala'al arda, faqad mala'al barra wal barra ihsanan. Orang yang sholat 5 waktu berjamaah, Nabi ibaratkan pahala dia memenuhi lautan dan daratan. Pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan Nabi menjadikan pahala sholat berjamaah 25 kali lipat. Dan kemudian Allah tambah menjadi 27 kali lipat. Begitulah almarhum Al-Habib Ahmad gemar sholat berjamaah. Subuh, sebelum subuh sudah bangun bertahajud, gemar membaca Al-Quran. Ketika masih sehat itu, Masya Allah, beliau orang yang sehat, jasmaninya, rohaninya, semua dicurahkan untuk membaca Al-Quran, masjid. Ya, Insya Allah, Allah memberikan kepada beliau derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa mencontoh apa yang beliau telah, sebagian daripada kita bertemu dengan beliau, Habib Ahmad ini. Insya Allah juga kita doakan Umi, ya, Umi Latifah, Allah berikan panjang umur, syawal afiyah, dan insya Allah anak-anaknya Al Habib Ja'far, Al Habib Abdillah, Al Habib Abdul Qadir, dan putri-putrinya juga, para menantunya hadir di sini, Habib Syukri Syahab dari Palembang. Insya Allah Allah berkahi semuanya. Allah limpahkan kemudahan dunia wal akhirah, dan anak-anak kita semuanya jadikan anak-anak yang saleh, salehah, huffaz kitabillah, wa min ahbabi ansari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi niyah kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.